Sejarah tidak hanya sebuah kisah masa lalu yang telah usang, tapi sejarah adalah sebuah pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya. Hello everyone, how are you today? And welcome back again to my channel Draw with Mr. Sul. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor apa saja yang ada di lokasi ini. Dan saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya dan dia adalah seorang traveler yang nantinya akan menemani saya untuk mengeksplor apa saja yang ada di lokasi ini. Nah, kayaknya itu dia orangnya. Yuk! Hai Del. Halo Mr. Sul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Del kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong kita lagi di mana nih? Sekarang kita ada di salah satu kota yang dikenal dengan sebutan Lumbung Padi. Kota apa itu? Kota Karawang. Oh, Kota Karawang. Nah, selain itu, di sini juga terdapat situs percandian bersejarah. Berarti ada salah satu peninggalan sejarah dong di sini dong. Nah, bener banget tuh, Mr. Sul. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Nah, usia candi diprediksi lebih tua dari Candi Borobudur. Berarti udah lama juga dong Del. Nah, iya benar tuh. Berarti kurang lebih ditemukan atau candi ini dibangun oleh orang-orang pada zaman prasejarah. Nah, iya. Gitu. Oh iya, Mr. Sul, bawa apa? Oh ini. Nah ini peralatan tepus saja Del. Nah isinya ya peralatan-peralatan gambar atau lukis. Biasanya saya kalau traveler, nah biasanya kalau saya menemukan objek atau spot yang bagus, saya mengcapture-nya atau mengabadikannya melalui lukisan gitu. Berarti nanti Dela boleh lihat ya prosesnya Oh kayak boleh, apa? boleh. Nanti Dela lihat langsung saya melukis objek-objek yang ada di sini. Nah tapi syaratnya, nah Dela nanti kasih tahu saya ya apa saja atau info apa saja yang ada di candi ini kayak gitu. Oke, deal ya. Oke, deal. Langsung aja yuk. Oke, yuk. Candi Jiwa merupakan situs percandian Batu Jaya. Candi ini adalah peninggalan sejarah besar sebagai saksi kehidupan zaman prasejarah di Jawa Barat. Dan ternyata situs ini disebut percandian karena terdiri dari sekumpulan candi yang tersebar di beberapa titik. Saya dan Dela langsung cari spot dan di situ Dela memberikan beberapa fakta mengenai Candi Jiwa. Saya sangat senang bisa datang ke candi ini karena banyak histori atau sejarah-sejarah yang dapat saya ambil. Dan benar saja, kayaknya sayang banget kalau misalnya saya melewatkan momen ini begitu saja. Sebentar Del, di sini kayaknya spotnya bagus nih. Gimana? Setuju nih, Sul. Nah nanti ini saya akan coba gambar langsung menggunakan media yang sudah saya bawa. Nah pandangan saya langsung tercuri oleh beberapa bangunan atau gaya arsitektur dari candi ini. Dan di situ ketika saya mendapatkan view atau angle yang tepat, saya mempersiapkan alat atau peralatan gambar saya dan saya mulai melukis menggunakan teknik watercolor atau cat air. Oke, kalau gitu saya siapin peralatan saya dulu ya. Wah, sepertinya Mr. Sul sudah siap nih untuk menggambar. Ya, sudah siapnya Del. Kalau boleh tahu, bagaimana Mr. Sul mengabadikan momen melalui gambar? Nah, jadi yang pertama kita tentukan objek yang akan kita lukis, kemudian medianya. Nah, itu bisa pensil dengan pulpen ataupun media yang seperti ini, cat air, cat minyak ataupun cat akrilik. Kebetulan hari ini Mr. Sul menggunakan teknik painting dengan menggunakan cat air. Gitu. Apa perbedaan teknik painting dan teknik drawing? Teknik painting itu melukis menggunakan media-media pendukung seperti yang Mr. Sul bawa. Ada cat air, kemudian juga ada pigmennya, dan juga Mr. Sul menggunakan air.
Nah, kemudian proses lukisnya itu sampai finishing atau diberikan warna. Nah, itu bisa disebut teknik painting. Sedangkan kalau teknik drawing itu menurut Mr. Sul ya kita hanya menggunakan gabungan beberapa garis ya, kemudian sehingga menjadi suatu bentuk hanya menggunakan pulpen ataupun pensil. Biasanya sih kalau painting itu bisa disebut juga dengan teknik basah, dan drawing itu adalah teknik kering karena hanya menggunakan pensil ataupun pulpen. Seperti itu. Oke, kalau gitu Mr. Sul silahkan melukis. Oke. Mr. Sul, apakah perlu teknik khusus dalam melukis menggunakan cat air? Ya, pastinya ya Del, karena cat air itu tekniknya dari warna yang paling terang, kemudian warna yang sedang, dan terakhirnya adalah tahap detailing atau warna yang pekat. Dan untuk medianya juga seperti bukunya ini juga harus khusus gitu. Jadi memang cat air itu mempunyai keunikan tersendiri, terutama untuk para pelukis, khususnya pelukis cat air. Jadi mereka harus paham betul ketika memilih warna, mencampurkan warna ketika basah dan ketika kering itu berbeda. Jadi memang tahap prosesnya sih agak lumayan sulit sih. Tapi semua orang pasti bisa kok kalau dia sering aja sih gitu. Nah, kalau saya ingin belajar melukis menggunakan cat air, apa pertama kali yang harus saya lakukan? Yang pertama kali adalah niat. Jadi niat itu penting. Jadi kalau kita udah niat untuk bisa, pasti kita akan terus berlatih dan berlatih, akhirnya kita bisa gitu. Terus yang kedua ya harus punya peralatan-peralatan yang mendukung ya, khususnya peralatan-peralatan untuk kita gunakan melukis menggunakan cat air seperti pigmen ya atau cat airnya sendiri, kemudian kuas, dan juga kertasnya. Kertasnya ini adalah kertas yang memang khusus untuk melukis cat air gitu. Yang selebihnya ya memahami teknik dasar gambar. Di situ Mr. Sul sudah sharing di video-video Mr. Sul bagaimana menggambar bentuk dasar. Kemudian juga ada 5 prinsip menggambar bentuk. Itu aja sih. Yang pertama itu model ini ya objek seperti yang saya gambar. Objek yang kita akan gambar itu apa? Nah, ini adalah objek yang kita akan gambar itu ada 2, objek secara langsung seperti ini dan ada objek yang dari foto. Dan yang kedua adalah proporsi itu ya ukuran gambar ya, jadi gambar itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, pas gitu. Jadi ketika kita tuangkan dalam sebuah media itu dilihatnya proporsinya enak gitu. Yang ketiga adalah komposisi. Nah, komposisi itu keseimbangan antara objek yang satu dengan objek yang lain, dan juga ada yang namanya kesatuan. Jadi kalau misalnya objeknya itu terdiri dari beberapa objek, nah itu kita harus bisa menempatkan objek tersebut. Kemudian juga ada yang namanya perspektif itu sudut pandang. Dan biasanya ini penting ketika kita menggambar sebuah bangunan ya, seperti candi atau seperti gedung ya, itu menggunakan teknik perspektif. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang itu highlight and shadow itu ketika kita mengamati objek yang terkena cahaya atau yang cahayanya terhalangi oleh objek yang terang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya ya tinggal latihan aja, praktek terus kok, pasti bisa. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini kira-kira Mr. Sul udah berapa persen nih? Ini tahap pendetailan. Nah, karena kan Mr. Sul nggak terlalu buat ini seperti aslinya ya. Tidak seperti detail. Misalnya ukuran batanya, misalnya ada berapa, kemudian Mr. Sul bikin satu-satu, tidak. Ini adalah Mr. Sul ngambil sebuah esensinya aja sih dari candi ini. Seperti contoh batunya itu adalah contoh bangunannya kan dari batu bata merah. Mr. Sul menggunakan warna merah. Kemudian di sana ada batu-batu yang mungkin sudah terlalu lama, jadi ada kelihatan kayak lumut gitu ya, kayak hitam-hitam gitu. Mr. Sul menggunakan warna gelap. Nah, detailingnya ini ya Mr. Sul paling hanya membuat pattern atau pola batu bata yang ada di candi itu, kayak gitu.
Mau coba? Boleh? Boleh. Oke, sini. Ini kan tinggal tahap pendetailan. Oke. Nah, jadi cat air itu ketika kita tahap pendetailan atau ingin membuat gambar yang pekat, nah itu kadar pigmennya lebih banyak daripada airnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ambil pigmennya di sini, boleh coba langsung. Boleh, coba. Oke. Aku ambil ini. Iya, boleh. Nah, taruh sini dulu. Oke. Lagi ambil, karena kadar pigmennya ini harus lebih banyak daripada airnya. Oke, kalau sudah. Oke, boleh saya kasih contoh sebentar. Oke, seperti ini. Kamu buat seperti strip gini ya, atau seperti titik-titik aja yang tersusun. Nah, seperti ini. Oke. Gitu. Nah, udah jadi Del. Nah, kurang lebih seperti ini nih gambarnya. Wah, asiknya Mr. Sul. Dila jadi pengen bisa melukis. Bisa kok. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa gambar kok. Nah, mungkin untuk teman-teman yang suka traveler, nah kalian bisa coba nih untuk gambar langsung on the spot di tempat-tempat yang menurut kalian itu bagus. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Del sudah temani saya untuk mengeksplor apa saja yang ada di lokasi ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa melukis bareng lagi. Dela juga terima kasih sama Mr. Sul yang sama-sama sudah berbagi ilmu mengenai dunia menggambar itu seperti apa. Oke. Untuk mengcapture atau mengabadikan suatu momen, tidak hanya menggunakan kamera yang canggih atau kamera handphone yang beresolusi tinggi. Dengan goresan pensil atau sapuan kuas, kalian sudah bisa mengabadikan sebuah momen.